Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian jenis-jenis penyakit kulit. Lah, kok mau ngasih tahu jenis-jenis penyakit kulit? Nah, kenapa sih aku mau ngasih tahu jenis-jenis penyakit kulit? Karena aku mau memenuhi tugas mata kuliah semi solid ya teman-teman. Tapi sebelum ke sana, aku mau perkenalkan diri aku dulu. Nama aku Wafa Al-Azhar dari kelas 2B Farmasi Stikes Baktitunas Susada Tasikmalaya. Nah, buat kalian yang mau kuliah di BTH, ayo sini kuliah. Aku juga di BTH loh teman-teman. Nah, kita lanjutin ya. Aku mau ngasih tahu ke kalian jenis-jenis penyakit kulit. Nah, yang pertama jenis-jenis penyakit kulit itu ada jerawat yang sering kali kita buat pusing, itu jerawat ya, buat cewek-cewek jerawat. Nah, yang kedua ada panu, yang ketiga ada kurap, yang keempat ada bisu. Nah, yang terakhir ada herpes. Nah, untuk selanjutnya aku mau ngejelasin satu persatu. Dari mulai jerawat yang suka buat kita itu jadi risih atau insecure-nya. Kenapa sih ada jerawat? Kenapa aku juga nggak tahu kenapa itu ada jerawat. Nah, sekarang kita mulai kupas sama-sama ya teman-teman. Nah, menurut artikel di sini, jerawat adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum berlebih. Jadi munculnya jerawat itu akibat banyaknya minyak di kulit kita yang terlalu banyak, itu terlalu berlebih. Jadi timbullah jerawat itu ketika folikel rambut atau tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Nah, jadi teman-teman, hal tersebut menyebabkan peradangan atau penyumbatan di dalam sel kulit kita. Karena tadi tuh kan sel kulitnya tuh pada mati terus dengan minyak yang berlebih. Nah, itu tuh menyebabkan munculnya benjolan-benjolan kecil yang berisi nanah di muka kita. Itu tuh diakibatkan oleh suatu minyak yang berlebih dan tersumbat di kulit kita atau di pori-pori kita ya. Jadilah muncul jerawat yang keluar ada nanahnya, ada jerawat batu atau yang seperti itulah jenis-jenis jerawat ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya cara pengobatannya menurut farmasi, cara pengobatannya sesudah kalian konsul dengan dokter dan kata dokter disarankan ke apotek atau ke mana, pasti kalian akan dikasih obat atau salep tetrasin, clindamycin, tretinoin, erythromycin. Nah, itu adalah obat-obat jerawat, teman-teman. Untuk selanjutnya kita bahas tentang clindamycin. Nah, clindamycin gel adalah antibiotik golongan linoximida semisintetik yang terutama bersifat bakteriostatik, teman-teman. Nah, clindamycin efek sampingnya sensi seperti terbakar atau kulit kering, suka ada kulit kering atau kulit jadi berminyak gitu. Nah, atau kulit berminyak. Selain itu juga suka ada kulit yang mengelupas atau iritasi. Nah, itu dari efek samping clindamycin ya teman-teman. Dosis dari clindamycin itu sendiri, penyerapan perukatan bervariasi dari 0,7% sampai 12,9% dari dosis yang diterapkan selama 24 jam. Nah, untuk clindamycin, cara penggunaan clindamycin, caranya sebelum kita menggunakan obat tersebut, kita jangan lupa mencuci muka dulu. Setelah itu keringkan dengan handuk. Nah, setelah muka kita kering dengan handuk, lalu oleskan si obat clindamycin itu pada area-area yang ada jerawatnya, teman-teman. Nah, setelah kalian oleskan pada area-area yang ada jerawatnya, kalian jangan sampai kena mata, hidung, dan bibir. Karena area-area tersebut karena kalau area-area tersebut terkena obat clindamycin, area tersebut akan menimbulkan efek samping yang menjadi kulit terbakar atau sensi iritasi kayak gitulah teman-teman. Nah, mekanisme kerja obat tersebut menghambat sintesis protein bakteri dengan mengikat secara reversibel subunit ribosom 505 sehingga menghalangi reaksi transpeptid
ASI, transpeptidasi atau transklorasi organisme yang rentan yang mengakibatkan pertumbuhan sel terhambat. Nah, itu dari mekanisme clindamycin. Untuk selanjutnya di sini ada penyakit kulit dermatis. Menurut Surja, Dezwanda dan Sri Andi 5 2002 126, dermatis adalah peradangan kulit epidermis dan dermis sebagai respons terhadap pengaruh faktor eksogen dari faktor endogen menimbulkannya kelainan klinis berupa efloresensi, plomir, eritema, edema, pepul, vesikel, squama, lichen fikisi, dan gatal. Untuk obat dermatis di sini ada Crisbol, ada mometasone, dan ada betamethasone. Nah, itu untuk obat-obat dermatis. Betamethasone adalah obat kortikosteroid oles yang dapat digunakan untuk mengatasi reaksi alergi atau mengurangi peradangan kulit akibat sejumlah kondisi seperti eksim serta dermatis. Untuk selanjutnya, betamethasone dosisnya itu dosis betamethasone topikal tersedia dalam dosis dan bentuk betamethasone di propionate lation USP augment 0,05%, betamethasone di propoin cream augment 0,05%. Nah, efek samping dari obat betamethasone itu sendiri bisa mengakibatkan kemerahan pada kulit, terus tuh radang folikel rambut, terus tuh rasa gatal atau kulit melepuh kayak yang tadi juga sama teman-teman, kayak gitu efek sampingnya. Nah, untuk cara penggunaan obat betamethasone ini sendiri, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air sebelum dan sesudah menggunakan obat ini. Terus tuh oleskan tipis-tipis obat ini ke area kulit yang terkena saja. Jangan ke semua kulit ya teman-teman, hanya yang terkena saja. Nah, setelah itu jangan melebar ke area yang baik-baik. Lalu gosok dengan lembut. Nah, digosok dengan lembut. Setelah menggunakan obat jenis lotion, lindungi kulit dari air, pakaian, atau apapun yang menyebabkan gesekan sampai obatnya kering. Nah, kita tuh abis ngolesin ke tangan setelah kita menggunakan obat betamethasone itu, misalnya kita tuh udah menggunain obat tersebut ke tangan kita nih, udah jangan sampai terkena gesekan baju atau terkena air ya. Tunggu aja sampai kering itu obatnya ya, karena kalau udah kering obatnya kalian tidak akan terjadi apa-apa. Jadi si obatnya itu akan menyerap ke kulit kita. Nah, mekanisme kerja obatnya, betamethasone bekerja dengan cara mencegah dan menghilang itu obatnya ya, karena kalau udah kering obatnya kalian tidak akan terjadi apa-apa. Jadi si obatnya itu akan menyerap ke kulit kita. Nah, mekanisme kerja obatnya, betamethasone bekerja dengan cara mencegah dan menghindari peradangan inflamasi dengan mengandalkan laju sintetis protein, menekan migrasi leukosit, polimer vonukar dan flobrosat, dan membalikan permeabilitas kapiler dan stabilitas lisosom. Nah, untuk selanjutnya ada penyakit panu, teman-teman. Nah, panu itu yang putih-putih di badan kalian ada panunya. Jadi tadi tuh ada apa? Panu. Panu itu yang suka putih-putih di badan loh. Di badan kalian ada panunya nggak, teman-teman? Nah, untuk pengertian panu itu sendiri adalah penyakit kulit manusia yang disebabkan oleh jamur. Nah, yang suka jorok-jorok itu pasti ada panunya. Jangan jorok-jorok, kalian harus hidup bersih ya, supaya tidak ada penyakit kulit. Nah, penyakit panu ditandai dengan bercak yang terdapat pada kulit disertai rasa gatal saat berkeringat, atau bercak-bercak ini bisa berwarna putih, coklat, atau merah tergantung warna kulit si penderita panunya tersendiri. Kalau kulit kaliannya suka sensitif merah, pasti panu itu juga pasti merah-merah kayak gitu. Itu adalah penyakit panu yang diakibatkan oleh jamur. Makanya kalian jangan jorok-jorok ya teman-teman, biar nggak ada penyakit kulit atau penyakit panu ini. Untuk selanjutnya, cara pengobatan panu. Nah, di sini obat-obat panu ada miconidazole, ada ketoconazole, dan ada clotrimazole. Nah, untuk miconidazole di sini cara penggunaan untuk
pengertian miconidazole itu sendiri adalah obat salep anti jamur yang bekerja mencegah pertumbuhan jamur di kulit. Obat ini utamanya digunakan untuk mengobati infeksi jamur seperti kutu air, kurap, atau infeksi jamur pada area selangkangan, panu, dan infeksi jamur lainnya di dalam tubuh kita. Nah, miconidazole ini dosisnya gel untuk mulut mengandung 20 mg per mililiter. Nah, miconidazole oleskan 20 mg atau yang terbagi ke dalam 4 dosis. Dosis maksimal 1000 mg 40 ml per hari. Nah, itu tuh melanjutkan pengobatannya setidaknya selama 1 minggu meski gejala telah reda. Kalian harus rutin selama 1 minggu menggunakan salep miconidazole itu supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, untuk efek samping dari miconidazole ini, gatal-gatal, kesulitan bernapas, pembengkakan pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan, kulit terasa iritasi, kulit mengelupas atau kulit kering. Semuanya pasti efek sampingnya seperti itu ya teman-teman. Jadi janganlah kalian mempunyai penyakit kulit. Nah, untuk cara penggunaannya, buat krim salep bubuk yang mengandung 2% miconidazole dioleskan tipis pada area yang terinfeksi. Misalnya kalian gatal di sini, oleskan saja miconidazole ke sini ya, ke area yang terinfeksinya. 2 kali sehari selama 2-6 minggu. Lanjutkan pengobatan setidaknya selama 1 minggu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penyakit kulit herpes zoster. Herpes zoster itu merupakan penyakit kulit yang bercirikan timbulnya ruam kulit dengan distribusi dermatol dan disertai rasa nyeri yang hebat. Kalau yang pernah ngalamin penyakit kulit herpes kayak gini suka panas gitu loh teman-teman. Nah, obat untuk penyakit herpes zoster adalah Jorifax, betamethasone neomycin, acyclovir. Itu untuk obat herpes. Acyclovir di sini merupakan obat generik yang mengandung zat aktif acyclovir. Krim ini digunakan untuk mengatasi infeksi herpes simplex pada kulit dan selaput lendir yang biasanya berupa laka melepuh yang terjadi di sekitar bibir atau wajah. Nah, biasanya suka di sini. Nah, untuk obat acyclovir ini dosisnya untuk orang dewasa dan anak di atas 2 tahun 5 kali 1 hari. Sama dengan 200 mg setiap 4 jam selama 5 hari. Untuk pengobatan penyakit herpes zoster 5 kali sehari 800 mg setiap 4 jam selama 7 hari. Nah, untuk efek sampingnya gatal-gatal pada kulit, ruam pada kulit, berbintik-bintik merah yang membengkak, gangguan pencernaan, diare atau mual, muntah, dan sakit kepala. Itulah yang efek samping dari acyclovir ini kalau kalian terkena herpes. Nah, acyclovir cara penggunaannya sebelum mengoleskan salep atau krim acyclovir, bersihkan dan keringkan area kulit yang akan dioleskan si obat tersebut. Nah, setelah kering kulit kalian, oleskan obat secara perlahan-lahan hingga menutupi area kulit yang terkena herpes. Nah, lanjut di sini ada penyakit kulit bisul. Siapa yang pernah terkena bisul? Nah, bisul tersendiri atau apa sih itu bisul? Bisul itu adalah benjolan merah pada kulit yang berisi nanah yang terasa nyeri. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang memicu peradangan pada folikel rambut, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Nah, seperti jerawat nggak beda jauh ya. Jerawat mah kan suka kecil-kecil. Kalau bisul itu di tubuh kita dan bernanah juga sama. Nah, untuk obat bisul ada mupirocin, ada nomicin, ada gentamicin, ada benzocain. Nah, untuk mupirocin adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi kulit seperti impetigo, yaitu infeksi pada permukaan kulit karena bakteri. Nah, cara mekanisme kerja obat tersebut, mupirocin merupakan salah satu antibiotik golongan carbanen. Mupirocin memiliki sifat bakteriostik dan bekerja dengan menghambat sintesis
protein dari bakteri yang mengikat asam transfer ribonukleik acid RNA sintesis. Nah, untuk cara penggunaannya, oleskan pada area yang terinfeksi selama 3 kali sehari selama 10 hari. Konsultasikan dengan dokter jika gejala itu masih terjadi atau tidak membaik. Setelah 3-5 hari dari masa pengobatan kalian ya, kalian harus konsultasi ke dokter kalau nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi sekian dari aku ya teman-teman. Buat yang kurang jelas atau apa sih aku presentasi apa sih gitu, kalian bisa cari tahu sendiri di internet atau dimanapun itu. Kalian bisa tahu jenis-jenis penyakit kulit itu ada apa aja. Nah, mohon maaf apabila masih banyak kurangnya atau salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.